둘, 셋. Di cerita sebelumnya, saat Kang Taemo mengajak Shinhari agar ikut dengannya ke kantor untuk menemui kedua temannya, dan tanpa disadari, Kang Taemo mengucapkan nama asli Shin Gemui. 지금 뭐 하는 겁니까? Dan inilah kelanjutan A Business Proposal episode 6. Cerita berlanjut ketika Shinhari terkejut. Kang Taemo telah mengetahui identitasnya. Tapi Kang Taemo tak mempermasalahkannya, sebab ada yang lebih penting dari itu. Kemudian mereka pergi ke kantor polisi untuk menemui mereka. Tiba di sana, Shinhari menemani Jin Yongso untuk menjadi saksi. Namun tersangka hanya diberi denda dan tidak ditahan. Mendengar itu, Kang Taemo menyuruh Cha Seung-hon menyelidiki pria tersebut. Dengan cukup bukti, saat keduanya bertemu, Kang Taemo berencana akan membeli saham perusahaan tempat pria itu bekerja, agar ia bisa memecatnya dan hidupnya menjadi hancur. Tak terima, pria itu marah. 당신이랑 상관없... 당신 건드리지 말아야 될 사람을 Di kantor, Shinhari yang melihat Kang Taemo dan Cha Seung-hon langsung pergi menghindarinya. Diam-diam, Kang Taemo mencari Shinhari. Namun, mendengar ucapannya tidak ada, ia langsung menghubungi Shinhari. Ternyata Shinhari bersembunyi. Kang Taemo yang menyadari itu pura-pura nggak melihatnya dan langsung pergi. Setelah itu, dirinya mendapati pesan dari Kang Taemo agar sepulang kerja ia harus menemuinya. Sementara Kang Taemo berniat akan mengungkapkan perasaannya dan memutuskan untuk melamarnya. Cha Seung-hon yang mendengar itu heran kepadanya, sebab awalnya Kang Taemo berniat akan balas dendam. Mungkin ini yang dinamakan benci bilang cinta. Sebelum bertemu dengannya, Kang Taemo membeli kalung dan menyiapkan segalanya dengan percaya diri. Bahkan saat di restoran, ia memperagakan cara mengungkapkan perasaannya agar rencananya berhasil. 네, 이렇게 이마 짚는 게 신호입니다. 부탁합니다. 네. Tapi rencana itu tak sesuai dengan kenyataan. Saat Shinhari tiba di sana, ia malah memberi surat pengunduran diri kepada Kang Taemo. Sementara Shinhari yang sebenarnya tak rela untuk itu, ia mengingatkan agar Kang Taemo berpikir dulu sebelum menyetujui surat pengundurannya. Dengan beberapa hal, karena situasi itu sangatlah tidak tepat. 이거 입사 직후 만들어낸 빈대떡인데요. 재래시장지? 그리고 이건 업계 1위 상품인 인생 생선. Keesokannya, Kang Taemo bercerita hal itu pada Cha Seung-hon dan ia menyarankan agar Kang Taemo lebih nyata mencintainya. Sebab di luar sana masih ada pria lain yang Shinhari suka, melainkan Minwo. Sepertinya di sini kita akan melihat Shinhari akan diperebutkan oleh dua pria sekaligus. Di tempat lain, Shinhari yang sedang menunggu kabar dari Kang Taemo, ia mendapati panggilan dari Yora, pacar Minwo. Yora menyuruh Shinhari agar menemuinya di restoran, sebab mereka akan merayakan atas keberhasilan Minwo sebagai public figure. Ia juga mengucapkan terima kasih pada Shinhari atas semuanya yang telah ia lakukan untuknya. Teman-temannya mengira bahwa Shinhari dan Minwo akan berkencan, namun ucapan itu dipotong oleh Jin Yongso yang serta ikut menemani Shinhari. Tak lama, Yura kembali dan memberitahu mereka bahwa Minwo akan syuting di Busan, dan ia berniat mengajak mereka untuk liburan di sana. Namun Jin Yongso menolak tawaran tersebut. Lalu salah satu temannya mengatakan pada Shinhari tentang masalah percintaannya. Sebelum menjawab, ucapan temannya itu dijawab oleh Yura. Dengan nada menyindir bahwa Shinhari tak memiliki pacar sebab kriterianya sangat tinggi.
Karena jengkel mendengar perkataan Yora terhadap temannya itu, Jin Yongso mengadi-ngadi, mengatakan pada mereka bahwa Shinhari memiliki pacar yang sangat sempurna dan kaya. Lalu Yura yang tak percaya bertanya akan hal itu pada Minwo. Setelah Minwo bertanya dan mengetahui bahwa Shinhari berkencan dengan pria yang saat itu ke konser bersamanya, wajah Minwo seketika kecewa. Begitupun demikian dengan wajah Yura yang melihat Minwo. Setelah pulang, Shinhari heran dengan temannya ini. Bisa-bisanya ia berbohong pada mereka. Jin Yongso pun menyarankan agar Shinhari bentar-bentar berkencan dengan Kang Taemo. Di perjalanan, Jin Yongso berniat pergi ke toilet. Beginilah jika seseorang sudah trauma, sampai-sampai ia rela mengurungkan niatnya itu. Paginya di kantor, Shinhari pergi menemui Kang Taemo. Di sana ia tak jadi dipecat olehnya. Ia sangat bahagia mendengar itu. Ditambah lagi ia diajak oleh Kang Taemo untuk mengerjakan proyek baru dengannya. Setelah pulang kerja, Kang Taemo mengajak Shinhari pergi ke bioskop untuk melihat dokumenter film tentang peneliti restoran untuk mereka pelajari. Ternyata Kang Taemo selain tampan, ia juga romantis, sebab ia membooking bioskop tersebut untuk Shinhari dan dirinya. Ditemani juga dengan beberapa makanan dan minuman di meja. Shinhari yang gugup lalu berpura-pura untuk pergi ke toilet. Sesampainya di sana, Shinhari mencoba menenangkan hatinya karena ia sudah lama tak merasakan kencan dengan pria. Saat akan kembali ke bioskop, tak sengaja ia bertemu dengan teman kantornya yang juga akan menonton bioskop. Mereka heran dengan Shinhari yang sendirian memasuki bioskop VIP yang harganya sangat mehong. Sementara itu, saat Shinhari akan memberitahu Kang Taemo dengan keberadaan temannya di luar, tiba-tiba mereka masuk. Kang Taemo terlihat sangat sengsara dibuatnya. Dengan beberapa alasan terucap dari mulut Shinhari, akhirnya mereka percaya dan mereka memilih nonton film bersama Shinhari. Dengan berat hati, Kang Taemo yang melihat itu pergi. Sementara itu, Jin Yongso yang trauma dengan kejadian itu masih menahan sakit di perutnya di halte. Namun di sana ia bertemu dengan Cha Seung-hon. Lalu Cha Seung-hon memberi tumpangan padanya. Di perjalanan, Jin Yongso berterima kasih padanya atas kejadian yang menimpanya saat itu. Tiba-tiba di jalan macet. Jin Yongso yang saat sejak tadi menahan rasa sakit dengan wajahnya yang begitu pucat dan berkeringat sesekali membuka jendela dan menyuruh Cha Seung-hon menyalakan musik. Karena perutnya yang tidak bersahabat, tak lama ia memutuskan untuk keluar mobil dan pergi ke toilet. Untungnya Cha Seung-hon datang tepat waktu dan segera membantunya. Kejadian itu sangat mempermalukan Jin Yongso. Sementara itu, Kang Taemo yang tak habis akal dengan kegagalan sebelumnya mencoba menelusuri Instagram Shinhari. Dan ia mencoba melihat informasi kehidupan Shinhari di Instagram tersebut. Saking bucinya, saat rapat pun ia masih bisa-bisanya nge-scroll postingan Shinhari. Dan akhirnya ia melihat postingan foto sesuatu. Setelahnya, Kang Taemo mengajak Shinhari pergi dinas ke kota Soko. Shinhari menyetujuinya, meskipun Kang Taemo mengajaknya di hari libur akhir pekan. Lalu Kang Taemo menjemputnya dengan style yang sangat keren sampai-sampai Shinhari tak bisa berpaling dari wajahnya. 찢었다.
Shinhari yang merasa tidak enak dengan bosnya itu berniat akan mengendarai mobilnya. Mau tidak mau, Kang Taemo menuruti keinginannya. Betapa bahagianya Shinhari yang mengetahui bahwa mereka akan pergi ke Soko Makguksu. Karena bahagia, Shinhari langsung menuju tempat itu dengan cepat sebab restoran itu terkenal sangat cepat sekali tutup. Bentar saja saat tiba di sana, tempat itu sudah tutup. Tak lama, Kang Taemo mendapati telepon dari seseorang. Kang Taemo lalu mengajak Shinhari ke pantai. Shinhari sedikit bingung kepadanya, sebab Kang Taemo malah mengajaknya ke pantai, bukan ke tempat makan. Setibanya di sana, Kang Taemo memberi kejutan pada Shinhari jauh sebelum mereka berangkat. Ia menyuruh seseorang untuk membawakannya sesuatu untuk stay di pantai. Benar saja, Shinhari yang melihat gerobak burger itu sangat bahagia. Rencananya kini sukses. Mereka pun memakan burger sambil menikmati pemandangan laut. Kang Taemo lalu membahas kehidupan tentang Shinhari yang mau menjadi peneliti makanan. Shinhari yang sejak dulu tertarik dengan makanan dan ingin sekali menjadi koki, lalu saat itu ia sedang kuliah, Shinhari melihat ada lowongan kerja di perusahaan Kang Taemo. Menurutnya, banyak kenangan waktu itu yang tidak bisa ia lupakan. Saat berbelanja pakaian mahal dan makan-makan enak di restoran mahal, untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Tiba-tiba Kang Taemo 신금이 싫다나 신하리 싫다나 이건 똑같네요. Seketika Shinhari melongo mendengar itu. Beda dari Jin Yongso dan Cha Seung-hon, mereka bertemu kembali di restoran. Tingkah Jin Yongso sangat aneh, mungkin efek dari minuman tersebut. Cha Seung-hon melihat itu mencoba menawarkan air putih, namun ia menolaknya. Cha Seung-hon menanyakan Jin Yongso yang selalu menghindari darinya. Sebenarnya Jin Yongso malu atas kejadian saat di toilet. Namun Cha Seung-hon tak mempermasalahkan itu, karena menurutnya itu wajar. Ia juga mengatakan agar Jin Yongso jangan menghindar lagi darinya. Setelahnya, Jin Yongso mabuk berat setelah pulang dari restoran itu. Untungnya ada Cha Seung-hon yang dari tadi mengikutinya. Jin Yongso merasa aneh dengan sifat Cha Seung-hon. Mungkin karena pengaruh alkohol, tiba-tiba ia mengungkapkan perasaannya pada Cha Seung-hon. Dan ia berjanji tidak akan lagi menyukainya dari sekarang. Ia memohon agar melepaskan genggaman tangannya. Namun Cha Seung-hon tak melepaskannya. Jin Yongso mengancam, jika tidak melepaskan dari hitungan ketiga, ia akan melakukan hal yang tak diduga. Di lain tempat, Kang Taemo dan Shinhari sedang perjalanan pulang. Di mobil, mereka sedang asik mengobrol. Tiba-tiba, hujan deras. Karena trauma di masa lalu terulang kembali, Kang Taemo yang tidak kontrol menyetir menyuruh Shinhari agar keluar dari mobilnya untuk pulang sendiri, dengan alasan bahwa di sana Kang Taemo akan ada rapat penting. Hujan yang saat itu sangat lebat menyebabkan Shinhari terpaksa harus pergi di halte. Ia menemukan payung dan kemudian ia pergi di perjalanan, ia melihat motel dan ia bergegas menuju ke sana. Sementara Kang Taemo sedang melawan traumanya. Setelah reda, Kang Taemo sadar dan merasa bersalah telah meninggalkan Shinhari di tengah guyuran hujan. Lalu Kang Taemo berniat menjemput kembali Shinhari, namun ia sudah tidak ada. Kang Taemo mencoba menghubunginya, namun HP-nya tidak aktif. Shinhari yang sedang menghangatkan rambut sambil ngedumel atas perbuatan Kang Taemo kepadanya, namun sesaat ia menyadari bahwa Kang Taemo tak menyukai hujan. Kemudian ia bergegas mengambil ponsel yang sebelumnya ia cas di tempat resepsionis motel. Tanpa disadari, Shinhari bertemu dengan Yura dan temannya. Yura memberitahu Shinhari syuting Minwo yang pindah ke Soko. Salah satu temannya Yura menanyakan pacar Shinhari yang sebelumnya ia bilang, dan mereka meminta agar Shinhari segera mengenalkannya pada mereka. Tiba-tiba Kang Taemo datang. 오래 기다렸어?
Ia lalu memperkenalkan diri sebagai pacarnya Shinhari pada mereka. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Bye-bye!